Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Timotius Wiki Pradina dengan NIM D131200044 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang dengan dosen pembimbing Wa Adi Maulana Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu Fakultas Teknologi Pertanian ataupun jurusan Teknologi Hasil Pertanian? Kalau belum tahu, sebelum masuk ke pembahasan, saya menjelaskan tentang apa itu Fakultas Teknologi Pertanian ataupun jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Banyak orang yang masih belum mengenal fakultas ini dan beberapa masih mengira Fakultas Pertanian sama dengan Fakultas Pertanian. Padahal sebenarnya mereka berbeda loh. Fakultas Pertanian merupakan fakultas yang menitik beratkan pada pengembangan dan penerapan teknologi untuk bidang pertanian dengan melibatkan beberapa ilmu. Atau secara gampangnya, di fakultas ini diajarkan bagaimana cara untuk mengembangkan produk-produk hasil pertanian jika akan diubah menjadi produk jadi, bagaimana caranya, apa saja alat dan mesin yang digunakan, serta bagaimana sistem manajemen untuk industri tersebut. Sedangkan Fakultas Pertanian lebih condong untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi tanaman, pemulihan tanaman, peningkatan mutu benih, perlindungan hama dan penyakit, serta budidaya pertanian. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian merupakan jurusan di dalamnya mahasiswa akan belajar mengenai cara mengolah hasil pertanian hingga aspek gizi pada makanan tersebut. Mata kuliah yang dipelajari antara lain teknologi pengolahan pangan, mikrobiologi pangan, serta evaluasi gizi pangan. Jadi sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu Fakultas Teknologi Pertanian ataupun jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan yang akan saya ambil kali ini adalah inovasi pertanian di masa pandemi lewat metode aquagriculture. Perkembangan teknologi pertanian semakin maju pesat, hampir semua negara sadar akan ancaman kekurangan bahan pangan. Penelitian bidang pertanian terus dilakukan di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penelitian bidang pertanian dan perikanan yang dilakukan anak bangsa telah berhasil menemukan metode baru yang disebutnya sebagai aquagriculture, sebuah inovasi pertanian modern dan ramah lingkungan berbasis aquaculture. Penelitian ini dilakukan di Elon Farm terletak di kawasan Cisarua Bogor, Jawa Barat. Ini adalah sebuah inovasi yang merupakan penggabungan dari sistem RAS atau Recirculation Aquaculture System dengan metode pertanian hidroponik. Metodenya sendiri diberi nama Os Aquaponica. Di sini kami membudidayakan ikan nila merah dan udang galah serta sayuran. Dijelaskan dokter lulusan IPB ini, konsep Os Aquaponica secara umum terlihat berupa bak-bak pemeliharaan ikan dan bak pemeliharaan udang galah yang dibagi dengan sayuran yang tumbuh dengan sistem floating. Metode ini tidak menghasilkan limbah karena kotoran ikan diproses jadi pupuk sayuran dan sisa sayuran diblender untuk jadi pakan ikan. Penggunaan air juga sangat minim karena sistem resirkulasi air dan hanya menambahkan 2-2,5% air setiap hari akibat penguapan. Dalam sistem yang diciptakan ini, sayuran berfungsi sebagai biofilter yang efektif untuk menetralkan air yang akan dialirkan sebagai ke bak-bak ikan, dan sayuran pun bisa dijual karena juga memiliki nilai ekonomi tinggi selain ikan dan udang sebagai main produknya. Sebelumnya, tim riset Elofam berhasil membuat metode freshwater aquagriculture yang bisa mengoptimalkan lahan dalam sebuah ekosistem resirkulasi air. Inovasi tersebut juga mampu membudidayakan setidaknya 4 komoditas seperti ikan, udang galah, sayuran, dan mutiara air tawar dalam satu sistem. Metode ini sudah berjalan dan sudah berkembang di beberapa titik skala industri di kawasan Bogor, Jawa Barat, kata Dr. Joel. Dr. Joel melanjutkan, tim riset Elofam kini sedang mengembangkan marine aquagriculture, sebuah terobosan metode yang sama dengan freshwater aquagriculture. Perbedaannya, marine aquagriculture menggunakan air laut dan komoditas yang dikultur adalah ikan kerapu, kerang abalon, tiram mutiara, dan anggur laut. Marine aquaponik akan menjadi salah satu solusi masa depan dalam memproduksi pangan dari komoditas hasil laut secara masif untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, dan tentu ini yang pertama di dunia. Marine aquagriculture selain untuk produksi pangan berbasis air laut dengan fasilitas modern yang bersih sangat baik jika digabungkan dengan marine ecotourism. Dan tentu hal ini akan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kami bersama tim saat ini sedang instalasi sistem. Semoga inovasi ini sebagai tonggak kemajuan bangsa Indonesia khususnya di dunia ketahanan pangan, dan hasilnya akan terlihat pertengahan Desember 2020 ini, jelas Dr. Joel. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembahasan kali ini adalah keunggulan teknologi RAS antara lain efisiensi produksi yang meningkatkan hasil produksi, aman dari pencemaran, efisiensi penggunaan air, berkurangnya risiko penyakit dari air, dan biaya yang murah dibanding budidaya sistem konvensional.
Dan juga sebagai generasi muda masa kini, kita harus mampu mengembangkan inovasi-inovasi lainnya di zaman yang semakin modern ini agar kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain yang sudah maju dalam sektor pertaniannya. Jadi sekian pembahasan yang telah saya sampaikan tentang inovasi di masa pandemi ini menggunakan metode aquaculture. Terima kasih.